saat ini materi pembelajaran kita dalam katekisasi pada saat ini ialah Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara. Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara. Jadi dalam pembelajaran kita pada saat ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai ketika kita mempelajari akan materi kita pada saat ini. Tujuan yang pertama ialah peserta mampu memahami Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Yang kedua, peserta dapat mengetahui tujuan penciptaan dan pemeliharaan serta mandat manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Yang ketiga, peserta mampu menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari dengan memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab. Jadi saudara-saudari sekalian, materi kita pada saat ini berkaitan dengan bagaimana keberadaan Allah, dia sebagai pencipta dan pemelihara. Jadi pertama-tama ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi pendukung bagi materi kita pada saat ini. Ayat yang pertama itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, dan kita Kejadian 1 ayat yang pertama. Ini Mazmur 33 ayat 6. Yesaya 45 ayat 28. Yesaya 45 ayat 28. Adi Ibrani 11 ayat 3. Dan saya minta kesediaan saudara-saudara yang sudah saya bertobat untuk membaca ayat tersebut. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masuk firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala kebenaran. Yesaya 45 ayat 8. Langit tuliskanlah keadilan dari atas, dan baiklah kawan-kawan yang menciptakannya, baiklah bumi membukakan diri dan berfirmaskan keselamatan, dan baiklah ditemukannya keadilan, akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Suatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini menggambarkan Allah sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bacaan yang kedua, yang dibuka Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Ini Mazmur 55 ayat 23. Jadi Matius 6 ayat 26. Jadi Mazmur 146 ayat 6.
bumi dan segala isinya, dan tentang setiap kesedaran. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Katakanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi dalam ayat firman Tuhan yang telah kita ambil bagian untuk membacakannya tadi, kita mendapati bahwa di situ menyatakan bahwa Allah itu setia memelihara ciptaan-ciptaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, berbicara tentang Allah itu bukanlah sesuatu keberadaan atau wujud yang hanya diam saja, tetapi dia adalah Allah yang bekerja. Di sini ada dua cara Allah bekerja, yaitu yang pertama menciptakan dan yang kedua memelihara. Nah, berbicara tentang menciptakan atau penciptaan, penciptaan ini adalah karya Allah di mana pada mulanya ia membentuk atau menjadikan dunia ini dan segala isinya. Dan kita telah mengetahuinya setelah peristiwa dalam Kejadian 1 pasalnya pertama itu sudah disebutkan bahwa di situ Allah telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dan di situ sudah tertera juga bahwa Allah telah menyelesaikan pekerjaannya ini dan menyatakan bahwa pekerjaan yang Allah lakukan adalah semuanya baik. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang pemeliharaan, ini adalah merupakan pekerjaan yang menjadi kesinambungan dari pekerjaan Allah yang pertama, yaitu ketika dia menciptakan, dia tetap memelihara ciptaannya melalui ketika dia menjaga, mengatur dan menopang semua ciptaannya. Nah, ketika kita melihat semua hal yang ada di sekeliling kita, ketika kita melihat langit, kita melihat hewan, tumbuhan, maupun diri kita sendiri dan sesama kita dapat melihat bahwa karya Allah itu sangat luar biasa, di mana dia menciptakannya dengan sempurna dan penuh kebaikan. Dan Allah tidak berhenti setelah dia menciptakan langit dan bumi, dia tidak berhenti di situ, tapi dia tetap menopang akan ciptaannya itu dengan cara ia terus memelihara ciptaannya. Dengan demikian kita dapat pahami bahwa Allah ini menciptakan dunia dengan baik sekaligus menjaganya. Nah, kita dari pengantar tadi yang sudah saya jelaskan, kita akan masuk dalam uraian materi. Di sini kita ada tiga pokok bahasan. Dan yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi atau pengertian dari penciptaan dan pemeliharaan itu sendiri. Yang pertama kita berbicara tentang penciptaan. Kita bisa melihat dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu yang ada. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penciptaan itu adalah sesuatu proses atau cara perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi maksud dari penciptaan ini adalah ketika Allah menjadikan yang semula tidak ada, menjadikannya ada di dunia ini. Misalnya pada mulanya dunia ini kosong tanpa apa-apa. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya, itu sudah mulai terisi dan sampai saat ini semua ciptaan itu tetap dipelihara oleh Allah. Di sini ada dua bentuk penciptaan. Yang pertama itu penciptaan langsung, di mana Allah menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada tanpa suatu bahan apapun. Kita bisa melihat dalam Kejadian di situ, kitab Kejadian pasal pertama itu bahwa Allah dengan firman-Nya menjadikan langit, bumi dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua itu penciptaan tidak langsung. Maksud dari penciptaan tidak langsung ini di mana Allah
membuat atau mengubah sesuatu bahan yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, contoh dari penciptaan tidak langsung ini adalah penciptaan manusia, di mana Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Debu tanah ini adalah bahan yang sudah ada, yang sudah diciptakan oleh Allah dan dibuat kembali oleh Allah menjadi manusia. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita hari-hari, penciptaan ini seperti ketika kita membuat sesuatu, misalnya di rumah kita membuat kue, masak dengan dari bahan yang awalnya mentah, kemudian kita mengolahnya menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Atau ketika kita tarik dalam kehidupan kita di sekeliling kita melihat ada tumbuhan. Misalnya tumbuhan ini dapat kita buat untuk kerajinan tangan, membuat bangku, kursi, dan sebagainya macamnya. Namun dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mengatakan dan ini menjadi perdebatan di antara beberapa pandangan yang saling bertolak belakang atau bertabrakan, di mana mereka mengatakan bahwa dunia ini atau apa yang ada di alam semesta pada saat ini merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau dia terjadi tanpa disengaja, bukan diciptakan. Dan ini merupakan suatu pandangan yang ditolak keras oleh iman Kristen, karena iman Kristen percaya menurut Alkitab bahwa apa yang ada di dunia ini termasuk manusia itu diciptakan oleh Allah. Di sini kita dapat melihatnya dalam Kejadian 1 pasal yang pertama bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kedua, kita berbicara tentang pemeliharaan. Ketika Allah menciptakan dunia serta segala isinya, Dia tidak hanya berhenti di situ, tetapi Dia terus menjaga, mengatur, dan menuntun seluruh ciptaannya. Kata memelihara ini berarti menjaga sesuatu atau memelihara, merawat, dan berbagai cara yang membuat apa yang kita jaga atau kita rawat itu untuk dia tetap ada atau dia tetap hidup. Misalnya ketika kita menanam sebuah bunga, tentunya ketika kita tanam dia tidak membiarkannya langsung kita kasih tinggal itu, tetapi kita akan terus upaya untuk menyiramnya air, memberi pupuk untuk dia terus, supaya dia terus hidup. Ketika berbicara tentang pemeliharaan dalam konteks pembelajaran kita pada saat ini, Allah memelihara manusia beserta alam ciptaan yang telah diciptakan ini merupakan suatu bagian dari rencananya, dan ini merupakan rencana agar alam semesta ini apa yang telah dijadikan oleh Tuhan ini tidak berakhir sia-sia dan terus tetap terjaga untuk selama-lamanya. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa dari materi yang sudah terjelaskan tadi, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu yang ada di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi memiliki makna dan tujuan tertentu. Nah, ketika kita melihat bahwa alam semesta ini dia sangat teratur dan sangat tertata dengan baik, itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan, di mana Dia akan selalu setia memelihara apa yang telah Dia jadikan. Dan oleh karena itu, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian. Menurut saudara-saudara sekalian,
menurut apa yang saudara-saudari sekalian sudah lihat dan sudah rasakan dalam kehidupan pribadi saudara-saudari, Allah itu menjaga dan menolong kita setiap hari. Menurut saudara-saudari, dalam bentuk apa yang saudara-saudari telah alami begitu, bentuk pertolongan atau penjagaan dari Tuhan. Misalnya seperti Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, saya bentuk itu pertama, saya masih bisa bernafas. Bagi saya itu berkat yang luar biasa, karena tanpa bantuan Tuhan mungkin saya bangun pagi, begitu. Terus di saat saya sudah bangun pagi, saya melakukan aktivitas sampai saya harus tidur lagi tanpa kurang satu apapun. Menurut saya itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan, karena saya bisa melalui satu hari full itu, ya tidak sempurna juga, tapi dalam satu hari full itu saya lalui tanpa mengalami hal yang memang di luar jangkauannya saya. Itu kalau versinya saya. Tapi memang kalau khusus saya pribadi sendiri, segala sesuatu itu tidak bisa saya lakukan sendiri kalau tidak campur tangan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu apa tujuan dan makna dari penciptaan dan pemeliharaan itu sendiri. Di Alkitab mengatakan bahwa dunia diciptakan bukan secara kebetulan, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan pilihan. Namun ada beberapa pandangan di luar iman Kristen yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi tanpa kebetulan. Jadi dunia ini akan berjalan seadanya tanpa adanya makna tertentu atau tujuan akhir dari kehidupan yang ada di dunia ini. Namun ketika kita melihat dalam Alkitab, di situ menyatakan bahwa Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini supaya Ia menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya serta kemahakuasaan-Nya. Nah, dalam Mazmur 19 ayat yang kedua, di situ mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa apa yang ada di dunia ini, termasuk langit, itu menjadi bukti bahwa Allah itu adalah besar dan maha besar. Tujuan Allah menciptakan segala sesuatu adalah supaya ciptaannya dapat memberi kemuliaan kepadanya. Di sini manusia diciptakan untuk diberi mandat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling istimewa dari segala ciptaan. Oleh karena itu, dia dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Maksudnya adalah manusia ini disebut sebagai wakil Allah yang menjadi tangan Tuhan untuk mengelola, menjaga dan merawat alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar kita berjalan tanpa melakukan segalanya tanpa makna atau tujuan tertentu, melainkan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Kita dipanggil untuk mengenal Dia, bersyukur atas dunia yang diciptakan, dan menjaga serta bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan Tuhan kepada manusia. Dengan demikian kita menyadari bahwa hidup kita itu memiliki nilai, memiliki tujuan dan arah sesuai dengan kehendak Allah. Pemeliharaan Allah itu adalah bukti bahwa Allah selalu mengasihi manusia dan alam semesta
yang ada di dunia ini. Pemeliharaan Allah juga menjadi tujuan Allah untuk menyatakan kemuliaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah kudus, adil, berkuasa, dan penuh kasih. Tuhan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan tujuan yang baik agar seluruh isi alam semesta ini mengalami damai sejahtera tanpa adanya kekacauan yang ditimbulkan oleh ciptaan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan yang paling istimewa, manusia dipanggil dan diberi peran untuk rencana pemeliharaan Allah. Sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi apa yang telah Tuhan ciptakan, apa yang ada di alam semesta ini. Contoh kecilnya adalah ketika kita menjaga lingkungan, merawat alam, kita menggunakan sumber daya alam dengan baik. Kita tidak merusak lingkungan yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah mandatkan kepada kita. Menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana sebutkan salah satu contoh yang merupakan salah satu bagian dari tugas yang Allah berikan. Misalnya ketika Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk memelihara ciptaan. Salah satu contoh kecilnya misalnya kita menjaga alam dan atau kita mengasihi ciptaan yang lain. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokoknya yang ketiga, bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini hanya Allah yang patut untuk disembah. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah karena Dia adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling istimewa, kita jangan memberikan tempat untuk apapun atau kepada siapapun untuk menggantikan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Misalnya, pada saat ini terkadang orang-orang meninggalkan Tuhan karena dia terlalu berfokus pada uang atau pekerjaannya dia, hobinya dia. Jadi dia mulai menomorduakan Tuhan dan mengutamakan apa yang menjadi kesenangan duniawinya. Oleh karena itu, kita pada saat ini diajar untuk kita tetap menghormati Allah dengan cara kita terus mengikuti ibadah, kita selalu melupakan untuk berdoa, kita selalu taat pada firman Tuhan dan kita hidup menurut dengan kehendaknya. Dari sikap ini menjadi suatu karakter yang dapat kita kembangkan, di mana kita akan terus berhati-hati dalam mengambil keputusan ketika kita akan melangkah atau kita akan dihadapi suatu keputusan yang besar. Kita dapat mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah saya mengambil keputusan tersebut. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan hidup, kita tidak mudah untuk kita putus asa atau kita menyerah atau kita mudah berpaling dari Tuhan. Poin yang kedua, memelihara alam ciptaan. Ketika Allah telah menjadikan dunia dengan sangat baik, manusia memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Ini merupakan mandat yang diberikan kepada manusia. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 di situ mengatakan bahwa manusia harus
kita mencintai alam, kita memelihara atau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu tidak hanya sebagai sesuatu yang untuk memenuhi mandat yang Tuhan berikan atau ketika kita menaati perintah Tuhan, tetapi ketika kita menjaga alam, kita memelihara alam, itu juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena alam semesta melalui tindakan kita sehari-hari. Ketika kita telah menghormati alam semesta, itu sama halnya dengan kita menghormati alam. Kemudian yang terakhir yaitu kemuliaan bagi alam. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, itu adalah cara untuk kita memuliakan alam. Karena ketika Allah menciptakan dunia, Dia menyatakan kemuliaan. Dan ketika kita merawat dunia yang telah diciptakan oleh Allah ini, berarti kita telah menghormati atau memuliakan akan kebesaran Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki karakter yang mencerminkan bagaimana Allah yang kudus dan baik, yaitu melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita, di mana kita melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, bersikap sopan, dan memperlakukan orang lain dengan sederhana. Contoh sederhananya yaitu ada satu pertanyaan untuk kita sekalian. Sebutkan salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai untuk kita menjaga ciptaan dari kita, atau salah satu cara kita menjaga kemuliaan Tuhan dengan menjaga ciptaan Tuhan. Mungkin ada dari sebelah menjawabnya. Salah satu contoh hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Mungkin ada yang lain. Jika tidak ada hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan itu, seperti yang diprediksi dari katakan bahwa kita sebagai manusia kita harus menghormati tubuh kita sendiri. Contoh lainnya, kita tidak merusak alam, kita tetap menghormati orang lain, kita menggunakan sumber daya alam yang di sekitar kita dengan baik tanpa merusak alam. Mungkin demikian dari hasil pembelajaran kita pada saat ini. Untuk meresponnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Kidung Jemaat nomor 280. Allah yang kekal, oleh sabda kita tenang, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu menjaga melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhir ini. Tuhan, apapun yang telah kami pelajari bersama, sekiranya dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang baik, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan jaga lindungi kami, sehingga kami boleh tiba di tempat kami dengan bebas kami. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.